Shalom Ibu Bapak sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, menebus kita dari kehidupan yang sia-sia dan memberikan kita kehidupan yang bermakna, kehidupan kekal di dalam Dia. Dan ini anugerah yang luar biasa, yang sangat indah yang kita terima ketika kita percaya kepada Kristus. Kita bersyukur karena hari ini Tuhan memberi kita ruang untuk belajar satu tema penting dalam konteks konseling keluarga. Cara menghadapi orang tua yang protektif. Cara menghadapi orang tua yang protektif. Saya baca satu ayat dari Matius 6 ayat 25. Sebenarnya ayat 25 sampai 34, tapi saya baca satu ayat saja. Ayat 25 firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Yesus mau kita tidak terjebak dalam kehidupan yang dipenuhi oleh kekhawatiran atau kecemasan atau ketakutan. Mengapa? Karena Yesus mengatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan, hidup itu lebih penting daripada pakaian. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain itu mengutamakan kebutuhan hidupnya sebagai prioritas. Tapi bagi orang percaya yang utama adalah dia hidup benar. Ayat 33 yang terkenal sekali. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi poin yang sangat penting di teks ini adalah Yesus mengatakan satu, jangan kita terjebak pada kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan. Yang kedua, karena hidup ini lebih penting dari itu semua. Tetapi yang paling penting adalah yang ketiga adalah kita mengutamakan Allah dalam kehidupan kita, dan itu yang menjadi poin penting. Nah, untuk menghadapi orang tua yang seperti itu kita lihat pertama memahami mengapa orang tua begitu protektif. Apakah mereka pernah ditipu dulu, dihianati, atau terlalu takut, atau karena mungkin banyak kejahatan dia dengar, dia lihat di televisi, di medsos dan segala macam, atau karena dia tidak percaya sama kita, dia terlalu khawatir, terlalu cemas dengan kita. Atau dia belum yakin bahwa kita bisa menjaga diri kita. Atau dia terlalu takut secara berlebihan sehingga tidak rasional lagi, sehingga harus dikonseling. Atau dia tidak mau anak-anaknya bergaul, pacaran, apalagi mungkin menikah. Ada beberapa orang tua yang terlalu parah proteksinya sampai anaknya sudah umur 58 belum menikah. Karena mamanya selalu menolak calonnya dengan alasan A sampai Z. Bukan cuma perfeksionis mamanya, tapi kayaknya ada gangguan dalam jiwanya dan ini perlu ditolong. Atau kita anak tunggal sehingga terlalu diproteksi, atau kita harapan keluarga sehingga begitu dijaga, atau kita anak manja atau terlalu dimanjakan, atau orang tua yang di teks ini kurang beriman, hidupnya dipenuhi kecemasan, ketakutan, hidupnya hidup dipenuhi dengan kekhawatiran. Tapi justru itulah Yesus katakan kepada kita. Jadi pertama adalah kita coba lihat, kita potret dari dekat. Mengapa orang tua kita begitu overprotective kepada kita? Apakah yang saya katakan tadi itu? Sehingga ketika kita memahami ini, kita juga bisa menolong dia. Kalau ketakutannya, kalau kecemasannya, kekhawatirannya berlebihan, sehingga proteksinya tidak lagi proteksi dalam arti yang sehat, tapi sudah menjurus ke hal yang negatif, hemat saya dia harus konseling. Bawa ke konselor keluarga atau bawa ke pendeta. Mungkin psikiater juga atau psikolog juga atau yang lain yang berkompetensi di bidangnya untuk membimbing. Siapa tahu sikap yang overprotective seperti itu justru sudah tidak sehat dan pasti tidak baik buat kita, apalagi sebagai anak. Hidup dengan orang tua yang punya kebiasaan yang overprotective seperti itu malah tidak menyenangkan, mungkin juga tidak baik dan tidak sehat buat kita. Hal yang kedua barangkali yang penting buat kita adalah kita buktikan pada orang tua kita bahwa kita bisa. Iya, kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri sehingga mereka menjadi yakin. Nah, seperti anak sekolah, ya. Sebelum naik kelas itu diperiksa di raportnya pelajaran matematiknya bahasa Indonesia, ya pelajaran IPA, IPS atau apa. Nanti ada nilai matematik berapa, agama berapa, bahasa Indonesia berapa. Ya, IPA terpadu berapa, IPS terpadu berapa, sejarah berapa dan selanjutnya. Jadi ada scoring. Nah, kalau kita membuat item sebagai scoring, maka saya ingin katakan tunjukkan pada orang tua tentang tanggung jawabmu. Apakah saya termasuk anak yang bertanggung jawab?
kita kasih bukti kepada mereka. Yang kedua, apakah kita cukup dewasa untuk bersikap dalam satu situasi sehingga orang tua tidak cemas, was-was, tar-tar telepon, halo kamu di mana? Oh lagi ngapain? Dengan siapa? Oh teman laki atau perempuan? Laki. Oh yang mana? Siapa namanya? Waduh. Artinya kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab, kita dewasa. Yang ketiga, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Orang tua harus tahu bahwa kita cukup dewasa. Kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ma, please lah ma. Saya bisa kok membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ayolah. Mama kan lihat. Pernah saya buat keputusan aneh kan tidak. Iya kan? Yang berikut adalah coba kita, ya kalau kita bergaul, biarlah kita juga mampu memilih teman-teman yang baik. Jadi kalau orang tua telepon karena dia curiga atau takut atau cemas, kamu di mana? Play anak perempuannya. Di mana kamu dek? Atau kalau anak ya satu-satunya, di mana kak? Ini aku di sini lagi makan mie sama siapa? Sebutin namanya. Sama Samsan, sama Susan, sama Fani, sama Meska, sama Cuncun. Iya. Oh itu teman-teman sekolah. Iya, mama kan kenal mereka semua. Ya. Jadi ketika orang tua tahu dengan siapa kita bergaul, dia tenang. Dia tahu kita dewasa, dia tenang. Dia tahu kita bertanggung jawab, dia tenang. Dia tahu kita bisa memilih apa yang baik. Bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia akan tenang. Juga prestasi. Nah ini penting prestasi di sekolah. Kalau papa dan mama lihat prestasi kita baik, mereka tidak begitu khawatir dengan kita. Apalagi kita dewasa, bertanggung jawab, bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Bergaul dengan teman-teman yang baik, dan papa mama juga kenal mereka. Ya. Dan yang terakhir adalah soal disiplin. Nah, apakah papa dan mama melihat kita adalah orang disiplin? Nah, kita bikin scoring ya atas item-item yang disebutkan tadi. Dan kalau kita punya scoring, gak usah A lah, B aja. Saya percaya orang tua pasti tidak akan cemas. Pasti tidak akan khawatir berlebihan. Atau pasti tidak akan ketakutan berlebihan. Sebab dia tahu betul anaknya di mana dan dengan siapa. Lagi ngapain dan bikin apa. Dan anaknya baik-baik saja, sehat-sehat saja. Anaknya bisa membedakan baik dan tidak baik. Anaknya bergaul dengan orang-orang yang baik. Anaknya punya prestasi yang baik, disiplinnya baik. Sehingga orang tua yang tadinya barangkali cemas menjadi tidak cemas. Yang terlalu over protektif menjadi sadar bahwa oh ternyata sikap saya ini tidak tepat dan mungkin salah atau mungkin berlebihan. Karena anak saya tidak ada masalah, dia baik. Malah kalau kita tidak kasih ruang buat anak itu belajar untuk bertanggung jawab, kita akan membuat anak itu seperti dikebiri, dibonsai. Dan celakanya satu hari anak itu tidak pernah matang. Anak itu tidak pernah mandiri dan dewasa. Mengapa? Kita membonsai dia sehingga dia tidak pernah menjadi dewasa sebagai anak. Dan selalu dependen. Dan selalu menjadi anak yang manja. Ya. Rina Kasali mengatakan ini ya apa? Strawberry generation. Generasi yang manja. Yang selalu ingin diproteksi. Dan kalau itu benar, ini bakal tidak baik buat anak-anak kita. Hal yang ketiga adalah ajak orang tua untuk ya belajar firman Tuhan. Kenapa Pak tadi firman Tuhan penting? Ya firman Tuhan penting, doa penting, pertobatan penting, kedewasaan rohani penting. Itu kata-kata yang selalu saya amat sering gunakan. Ajak orang tua untuk belajar firman. Supaya apa? Supaya orang tua itu bertumbuh dalam Tuhan. Bila perlu, ya kita bikin beberapa ayat hafalan. Misalnya, ya kalau mamanya paling khawatir, mama hafal ya. Kita hafal sama-sama ya. Filipi 4 ayat 6-7. Kita hafal aja. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah kepada Allah segala hal. Permohonan kepada Allah. Dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, dengan menghafal ayat, maka mama yang tadinya khawatir tidak menjadi lagi khawatir. Atau ayat ini suruh mama baca sebagai teks favorit. Ya, yang kita baca tadi yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini ayat yang luar biasa hebat. Teks yang luar biasa bagi saya. Dan coba jadikan ini sebagai teks favorit untuk kita belajar. 2 Timotius 1 ayat 7. Alkitab katakan bahwa Allah tidak memberi kepada kita roh ketakutan. Roh ketakutan bukan dari Tuhan.
Roh ketakutan lahir karena kita tidak bertumbuh dalam Kristus. Roh kecemasan lahir karena kita kurang iman. Yesus katakan kepada Petrus waktu Petrus tenggelam, hai orang yang kurang percaya. Karena Petrus kurang percaya, dia tenggelam. Dan Yesus katakan, hai orang yang kurang percaya. Kurang percaya aja bermasalah, apalagi tidak percaya. Jadi bawa orang tua kita, terutama yang khawatir. Misalnya kalau mama khawatir, ya mama diarahkan untuk belajar banyak firman. Baca firman, renungkan firman. Dan katakan, mama percaya gak Tuhan Yesus menyertai kita, Ma? Mama percaya Tuhan Yesus menyertai kakak, cici, koko? Mama percaya gak? Percaya. Apa itu Yesus katakan? Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu kan janji Yesus buat kita. Mengapa mama terlalu takut dan ragu dan terlalu cemas? Terlalu proteksi berlebihan. Nanti kapan saya dewasa, Ma? Kalau mama terus kurung, proteksi. Saya dijadikan anak kecil, anak manja. Kapan saya mau matang dan dewasa, Ma? Mama harus percaya bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai kita senantiasa. Akan menjaga saya kok, Ma. Udah, mama tenang aja. Aku baik-baik kok. Aku tidak akan ada apa-apa. Ma, percayalah. Aku anak Tuhan. Aku bisa memilih apa yang baik dan benar. Aku tahu kok, Ma. Aku cukup hati-hati dan waspada kok. Mama kan tahu. Aku bukan orang sembrono. Aku sangat presisi dalam buat satu keputusan atau meresponi sesuatu. Jadi mama tenang aja. Mengapa? Karena Tuhan berjanji akan menyertai kita semua. Tuhan juga akan menyertai koko atau cici atau abang. Udah mama gak usah khawatir lah. Kenapa? Karena Tuhan berjanji dan Tuhan tepati janjinya. Dia akan menyertai koko, abang atau cici atau dede. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Dan mama harus percaya itu. Aku aja percaya, masa mama enggak? Hal yang keempat adalah sangat penting untuk kita membangun sikap yang saling percaya. Jadi orang tua mempercayai anak. Nah, anak juga belajar bertanggung jawab dengan kepercayaan yang orang tua kasih. Jadi buang yang namanya proteksi berlebihan, karena itu tidak sehat, bisa jadi tidak sehat. Anak-anak kita tidak menjadi dewasa, mereka menjadi kerdil, mereka menjadi picik, gak bisa bergaul, gak tahu bergaul, gak bisa ambil keputusan, gak tahu menempatkan diri, karena mereka tidak pernah belajar. Kadang-kadang dalam proses belajar ada jatuh bangunnya, tidak ada sempurna. Dalam proses belajar seringkali anak-anak itu mengalami sedikit benturan. Ya, tetapi itu bagian dari dinamika dia belajar. Tidak ada proses belajar yang selalu lancar dan tanpa kesalahan. Bahkan dari kesalahan kita belajar untuk bertumbuh menjadi pribadi yang matang, kuat. Kita menjadi pribadi yang berwawasan luas, punya pengalaman, punya punya proses yang secara natural kita jalani. Dan kita nggak bisa diinkubasi, dimasuk di satu kaca dan kemudian orang tua perawan kita seperti ikan di akuarium. Nggak bisa begitu. Kelihatan indah tapi cuma di akuarium. Padahal kita keliling dunia dan melihat bagaimana Tuhan membawa kita untuk menikmati luasnya kehidupan ini, luasnya tempat di sini. Dan orang tua harus belajar untuk mempercayai anak. Dan anak belajar untuk bertanggung jawab. Nah, salah satu poin adalah mungkin kita coba membangun keterbukaan dan komunikasi. Kasih tahu aja ke mama, Ma, aku lagi di sini, Ma. Sejam lagi aku pulang. Ma, aku ke rumah teman aku ya, mau kerja siapa namanya? Si Anu di jalan ini. Mama ingat nggak? Oh iya. Nanti juga paling lama 2 jam aku udah balik. Jadi sebelum jam 6 aku juga udah pulang kok. Dan pastikan bahwa semuanya benar. Kasih tahu aja apa adanya. Sehingga mama tidak merasa ada yang ditutupi. Atau bapak tidak merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, ketika kita terbuka, kita bisa ciptakan sebuah kepercayaan dari orang tua kepada kita. Dan kita juga saya katakan tadi, mulai belajar untuk bertanggung jawab dengan kepercayaan yang dikasih. Nah, mungkin yang paling penting adalah ajak orang tua untuk kita sering berdoa bersama. Jadi ada satu keyakinan di mana Tuhan selalu bersama dengan kita. Ada satu harapan bahwa semuanya akan baik-baik. Ada satu keyakinan kuat bahwa kalaupun ada persoalan, dan memang hidup tidak pernah luput dari persoalan. Kalaupun ada tantangan, ya itulah realitas hidup kita, ada tantangan. Dan jangan berpikir kalau kita dekat dengan Tuhan maka tantangan itu kecil, seringkali justru lebih besar. Tapi ketika kita percaya Yesus, kita tahu bahwa Yesus bersama kita. Jadi ajak mama atau papa berdoa bersama. Karena doa itu membuat mereka tenang. Karena mereka tahu dan percaya bahwa anak kita atau anak mereka dijaga oleh Tuhan Yesus. Dan itu membuat mereka tenang. Karena anak-anak mereka
dalam perlindungan Tuhan. Alkitab katakan ketika Tuhan menjaga kita, dia menjaga kita seperti biji matanya. Dan orang tua yang tahu itu kemudian menjadi lebih tenang bahwa anaknya akan baik-baik saja. Ya, hal yang sangat penting ialah ya kita berdoa supaya tidak ada kecemasan, ketakutan. Tidak juga ada semacam kekhawatiran yang berlebihan, karena itu tidak sehat. Kita harus tahu bahwa kita baik, anak-anak kita baik. Mengapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus melindungi mereka. Bangun kepercayaan antara anak dan orang tua. Orang tua percaya pada anak dan anak bertanggung jawab dengan kepercayaan orang tua. Anak-anak buktikan kepada orang tua bahwa saya bisa dipercaya karena saya dewasa, saya baik. Saya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Saya punya teman-teman baik yang papa juga kenal. Percaya saya di sekolah baik dan saya punya disiplin yang baik. Dan saya punya tanggung jawab. Sehingga orang tua percaya bahwa anaknya bisa dipercaya. Dan ini penting karena memberi ruang buat anak-anak bertumbuh. Menjadi anak yang punya pengalaman untuk belajar. Karena proteksi berlebihan sama dengan kita membuat anak menjadi bonsai. Dan kita bikin dia menjadi anak yang seperti dikebiri. Dan akhirnya dia tidak pernah tahu apa-apa tentang dunia. Biarkan dia belajar untuk eksplorasi hidupnya. Dan kita memberi guidance dan doa kita mengiringi dia. Jadi orang tua harus belajar mempercayai anak. Tapi anak juga pastikan bahwa dia bisa buktikan bahwa dia baik-baik saja. Karena dia menerima tanggung jawab dari orang tua untuk menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan salam. Amin.